Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Feni dari Nama saya Arnonesto Salomo Siregar dan Nama saya Dilan Chandra Resandia. Nama saya Fabian Arasyid. Nama saya Ignacio Gilalabrar. Saya dari kelompok 2 Kelas KWN TL 47 Gabungan 1. dan di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah kewarganegaraan dalam materi yaitu partisipasi warga negara dalam mewujudkan zero waste. Di sini saya ingin mewawancarai bersama Farel. ini bersama dengan Kak Jennifer Setiawan, Perkenalkan saya Jonathan Alpanjaitan. Muhammad Zafran Mudriko. Ariel. Dan di sini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang zero waste. Tahu. Kebetulan dulu suka nonton MasterChef, Pak. Ada Zero Waste Challenge. Ya, sudah pernah. Pernah? Selama ini saya belum pernah mendengarnya. Meminimalisir penggunaan sampah plastik. Karena kan yang kita tahu plastik maksudnya limbah plastik yang kita tahu kalau di Indonesia sendiri kan banyak ya, ada banyak. Jadi ya saya sebisa mungkin meminimalisir penggunaan plastik tersebut. Jadi untuk penggunaan yang lebih bagus lagi kayak penggunaan tote bag gitu dalam kegiatan hal belanja yang sebelumnya menggunakan plastik. Jadi saya beralih untuk penggunaan tas atau tote bag gitu. Oke, bagus. Biasanya kita mengurangi penggunaan, mungkin hampir udah nggak pernah menggunakan plastik kresek gitu ya untuk berbelanja. Jadi kita biasanya menggunakan eco bag atau enggak tote bag. Biasanya dengan mengurangi sampah plastik seperti ketika berbelanja membawa kantong belanja sendiri atau membawa tumbler juga untuk mengurangi sampah plastik yang ada di luar. Untuk mengurangi sampah biasanya saya meminimalisir penggunaan barang sekali pakai. Jadi saya lebih sering menggunakan barang yang dapat digunakan berkali-kali. Kalau di rumah sendiri mungkin jarang jajan sih. jarang jajan. Jarang jajan. Secara nggak langsung ngurangin konsumsi juga kan. Kalau untuk di rumah sendiri jujur lumayan jarang sih karena hampir nggak pernah ada. Nggak pernah kalau di lingkungan. Sering, terutama untuk lingkungan rumah dan gereja khususnya. Di lingkungan saya cukup sering melaksanakannya seperti mengikuti kerja bakti ataupun gotong royong di masyarakat sekitar. Mungkin kurangnya sosialisasi ya dari RT ya. Jadi manfaat dari bersih-bersih atau pengelolaan sampah itu dari RT setempat tuh kurangnya sosialisasi gitu. Jadi manfaatnya apa yang didapat dari bersih-bersih ataupun kerja bakti yang dilakukan di lingkungan itu apa, bagaimana. Jadi menurut saya minim sosialisasi dari RT setempat itu. Jadi edukasi yang diberikan oleh RT setempat tuh ya kurang lah gitu. Faktor utamanya itu mungkin karena malas sih, karena tempat sampahnya biasanya jauh atau tempat sampahnya itu kayak udah penuh atau tidak layak gitu, makanya orang malah kayak nambah-nambah sampah di lingkungan. Pertama edukasinya minim, terus instrumen pengolahannya juga belum ada. Belum ada ya? Sama orang yang mau ngegerakin siapa itu nggak ada, aktornya nggak ada. 3 itu sih paling, aktor, instrumen, atau mungkin sarapras ya, sama orangnya, penggeraknya nggak ada, aktornya nggak ada. Mungkin faktor paling terbesarnya itu karena kesibukan masing-masing ya. Menurut saya yang paling sulit adalah menyadarkan masyarakat untuk pentingnya mengurangi sampah itu, khususnya sampah plastik yang masih sering kita lakukan. Mungkin edukasi ya. Ya mungkin pertama edukasi, sama kedua mungkin instrumen aja sih itu. Jadi fasilitasnya juga harus ada ya? Yes, fasilitas harus ada. Mungkin dari LSM atau NGO gitu kan bisa. Ya. Kayak bank sampah dan segala macam. Menurut saya mungkin setiap keluarga, setiap orang di keluarga itu menggunakan tumbler atau enggak tempat bekal yang bisa dipakai berkali-kali ketika ingin membeli makanan atau minuman. Ya itu yang saya bilang tadi tuh mungkin sosialisasinya dipakemin lagi. Kayak misalnya dari RT setempat itu tuh ada yang namanya sosialisasi terhadap pengolahan sampah. Misal sampah yang dipakai itu ya sampah organik gitu kan, atau organik. Jadi
pengolahan sampah tersebut disosialisasikan atau diberi edukasi lah pada masyarakat, dari sampah-sampah tersebut nantinya diolah bisa menjadi apa gitu kan. Jadi biar bermanfaat nantinya buat yang lain gitu. Mungkin tentu saja kesadaran dari masing-masing orang, karena mengingat daerah sini itu adalah rawan banjir, jadi seharusnya mereka mengurangi penggunaan barang sekali pakai, di mana untuk mengefisiensi ataupun mengurangi tingkat kekotoran ataupun banjir yang ada di daerah ini. Oke. Pemilahan sampah, jadi kita milih-milih sampah anorganik dan organik, jadi kita pisahkan dan nantinya sampah-sampah tersebut ya bisa kita olah lah, kita bisa olah menjadi suatu barang yang bermanfaat tentunya. Berarti nggak merugikan juga ya? Ya nggak merugikan juga, terus juga ya dapat digunakan nanti oleh masyarakat kembali kan misalkan. Jadi kata zero waste itu ya bisa tepat di situ. Jadi Mungkin pemerintah sendiri bisa menetapkan peraturan seperti yang saya tahu di Bali sudah diterapkan bahwa supermarket maupun pasar tidak lagi menerima kantong plastik begitu. Jadi kita harus membawa sendiri kantong belanjaan kita. Mungkin peraturan-peraturan seperti itu sangat efektif untuk menyadarkan masyarakat sendiri akan pentingnya zero waste gitu. Iya, yang dari kampus sih. Karena kan dari kampus itu kita ngumpulin sampah dan juga bersih-bersih. Oh, kalau di lingkungan nggak pernah ikut kegiatan gitu? Kalau saya pernah melakukannya adalah gotong royong ataupun kerja bakti, di mana kami melaksanakannya itu membersihkan gorong-gorong parit. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa di lingkungan gereja dan lingkungan rumah saya sendiri ada program seperti itu, khususnya di hari-hari weekend biasanya, apalagi menjelang hari-hari besar seperti Natal, Paskah, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan sih, jadi kayak karena kita udah terlalu terbiasa ngeliat sampah ya. Oke. Jadi kayak ya udahlah, toh udah biasa juga. Jadi kebiasaan itu kesadaran tuh nggak muncul. Mungkin ya itu tadi, kurangnya kesadaran mereka akan pengurangan sampah plastik itu sendiri, dan mungkin mereka punya banyak hal-hal atau kegiatan-kegiatan prioritas lainnya sehingga dia tidak bisa mengikuti kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih seperti itu. Mungkin terkadang karena keterpaksaan menggunakan barang sekali pakai, yang dimana kadang itu nggak ada opsi lain selain menggunakan barang itu. Mungkin karena waktunya nggak pas juga, dan saya juga jarang ada di rumah. Oke. Jadi kalau menurut gua itu adalah sebuah hal yang membuat lu jadi orang, jadi manusia, itu ya tanggung jawab lu. Kalau dari hal sekecil sampah aja lu nggak bisa bertanggung jawab. Kebersihan sebagian dari iman. Iya, apalagi hal yang gede yang lainnya, Pak. Tentu aja zero waste itu sangat penting, dimana pastinya mengurangi jumlah sampah yang ada, lalu juga mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan. Faktor utama untuk mengurangi bencana sih, dan juga untuk menjadikan lingkungan ini bersih. Seperti yang kita tahu bahwa global warming saat ini sangat tinggi sekali dan menipisnya ozon, maka pentingnya bagi kita sendiri sebagai masyarakat untuk mengurangi sampah itu sendiri, khususnya sampah plastik yang sangat banyak ditimbun sekarang, mengingat juga banyak bencana yang kita alami juga di Sumatera khususnya. Kita bisa melihat dan berkaca pada bencana itu bahwa sampah itu sangat mempengaruhi iklim dan cuaca yang ada di sekitar kita, maka pentingnya dilakukan zero waste itu. Mungkin segitu aja untuk wawancara kali ini, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.